Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kasih pada nikmat hidayah dan pada saya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu, dan bukti syukur kita adalah memaksimalkan potensi yang dipanjatkan Allah kepada kita untuk takal Allah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, Allah atau terkait dengan Agustusan orang gitu, entah ramai karena apa, ramai kegiatan dan lain-lain. Bulan Agustus itu ada di Kabupaten Trenggalek ada momentum penting, dua momentum penting. Yang pertama terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 2023. Merupakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa Bapak? 78 dan hari jadi Kota Trenggalek yang ke 829 Pinter-pinter ya? Kakeknya lagi juga. Terkait dengan 17 Agustus, subhanallah, hal terpenting di dalam kemerdekaan pada saat itu adalah membacakan teks proklamasi. Jangan dihafal di teks proklamasi. Baca teks proklamasi. Dan terus kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus Tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia yang pinter dan cihali. Teks Pancasila siapa nih? Ada Pancasila. Satu, Satu nama. Yang Maha Esa, Dua. kemanusiaan, Tiga. persatuan, Empat. pelayanan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, alhamdulillah. Pokoknya itu kan bagus ya, apalin saya menunjukkan bahwa kita masih NKRI lagi. Ya, tapi yang udah ada dulu, harga yang ini. Bapak Ibu Rahmatullah, apa arti kemerdekaan? Kalau dalam bahasa Arabnya merdeka itu afuriyah. Afuriyah itu berarti al-istiqlal. Al-istiqlal itu berarti namun itu bebas dari ikatan, bebas dari tekanan, bebas dari namun itu belenggu, dari pengaruh luar. Nah, kemudian yang kedua, al-furiyah sendiri. Al-furiyah itu berarti namun itu bebas untuk mengaktualisasi diri, bebas untuk mengekspresikan diri, atau bebas untuk namun itu ya mengekspresikan diri dan betul. Ayo pokoknya bebas untuk mengaktualisasi diri. Bapak Allah, ada ulama ini atau terkait dengan kemerdekaan dari sisi maknawiyah. Maknawiyah itu berarti kembali pada diri kita sendiri. Artinya kalau kita ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, berarti diri kita sendiri harus kita merdekakan. Kalau diri kita belum merdeka, sulit untuk memerdekakan orang
orang lain. Lah sih. Misalnya wakil itu mau dia apa yang belum selesai kan dilapor. Mana dia? Ada orang dia kayak simplifikan gitu. Dia ada di duit kan juga ada. Nah, artinya kalau diri kita sudah selesai, diri kita sudah merdeka, maka kita nanti mudah untuk membantu kemerdekaan orang lain. Kalau dari sisi legalitas pemerintahan, Indonesia kita sudah merdeka. Tugas kita adalah menuju kemerdekaan itu. Bapak Allah, dari sisi mana yang merdeka itu berarti yang pertama amanku dalam bahasa Al-Qurannya aman. Jadi orang merdeka itu, negeri itu merdeka, negara itu merdeka apabila negaranya aman. Dari diri kita juga dikatakan merdeka apabila diri kita itu aman. Nah, aman itu dalam bahasa Al-Quran disebutkan Allah SWT di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-82 Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa dimaksud ini penting? Kata-katanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan iman mereka bidzulmin dengan kezaliman atau dengan kesyirikan, maka mereka orang-orang yang mendapatkan amnu, keamanan. Wahum muhtadun, mereka yang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya Bapak Ibu Saudara, diri kita itu belum dikatakan aman apabila kita itu masih melakukan kesyirikan, masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa diri kita tidak aman kalau kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Allah dahulu di dalam surat As-Zumar surat ke-39 ayat 65, lakin asrofta layak batona amaluka wala takunana minal. Kalau kalian mempersekutukan Allah, maka akan hapus amal kalian, dan di akhir kalian termasuk golongan orang-orang yang rugi. Awal di sholat, puasa, zakat, ibadah yang lain, ngaji dan niki, ternyata tidak ada nilainya. Pahala kita dihapus. Aman atau bukan? Aman. Jadi kalau kita ingin aman, berarti kita harus menjauhkan kesyirikan. Niat kita memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Coba bapak-bapak kan sering mendapatkan sebuah kisah 3 orang yang sudah melakukan amal maksiat, amal maksimal, amal tertinggi di dalam amal Islam, yaitu yang pertama berjuang di jalan Allah, kemudian yang kedua adalah seorang qori, seorang balik, kemudian yang ketiga adalah seorang hartawan, entah menyumpahkan hartanya. Tapi ketiga-tiganya itu kemudian diseret masuk neraka lantaran dia tidak ikhlas atau melakukan kesyirikan, atau tidak ikhlas atau riya di dalam menjalankan aktivitas ibadahnya, dan riya itu merupakan syirik. Dan kalau kita melakukan kesyirikan, Allah juga jauh terkait dengan masalah syirik. Bapak Imamullah di dalam surat An-Nisa, Bapak yang bawa Al-Quran nanti bisa Ibu dibantu lihat di dalam Ibu surat An-Nisa Allah jauh ayat 48, surat 4 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Kalau dalam bahasanya wajib gampangnya ya, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Aman atau tidak tidak melakukan kesyirikan? Tidak. Nah, syirik itu nopo? Syirik itu adalah mempersekutukan Allah. Artinya kita itu menyembah Allah, masih menyembah yang lain. Minta tolong kepada Allah, masih minta tolong kepada yang lain. Ya sholatnya karena Allah, tapi minta tolongnya bukan kepada Allah. Nanti dia udah. Nonton misalnya masalah ini karena sakit, karena ekonominya seret, karena jabatannya nggak naik-naik, cintanya ditolak.
ke orang pintar. Jadi ya, kalau kita melakukan itu, berarti diri kita nanti tidak aman. Karena dosa-dosa itu tidak diampuni, kemudian akan hapus amal-amal yang kita lakukan. Bisa dipahami Ibu Bapak? Ya, yang pertama. Tapi dari sini kita sudah merdeka atau belum? Berarti belum. Nah, kalau ya yakinin ya. Berapa itu ada yang yakinin? Belum ya, jawab apa-apa. Kita kasih yang kedua. Kemudian yang kedua, kita itu dikatakan merdeka apabila kita itu al-tuma'ninah atau tenang dan tentram. Sekali lagi, kita itu dikatakan merdeka apabila kita itu tenang dan tentram. Allah dalam itu, alladzina amanu wala tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau Allah dahulu orang yang beriman dan nanti mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah kita menjadi tentram. Lek awake dhewe niku tentrame tenange lek ingat Allah kelingan duit. Ibu-ibu berapa? Duit kan? Jadi apa niku metu bahwa duit itu kan aman. Itu belanja bebas. Bapak-bapak aman kan kok boleh saiki itu kok. Jadi bawa HP itu aman gitu. Allah. Bapak Allah, kita itu dikatakan aman, kita dikatakan tentram, dikatakan tenang apabila diri kita itu selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu itu mengaitkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Allah. Suatu kisah Rasulullah SAW menikah hijrah gitu. Kemarin kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian Rasul bersembunyi di dalam dua apa? Oke, waktu bulan tak kini bulan toh. Basur apa buaya? Basur. Buaya apa batur? Ya batur. Betul buaya itu pada saat mendapatkan batur. Nah, basur itu bentuknya buah kan? Wonten ngesor menjadi arep bumi waktu ngesor kemudian minggu macam itu badan terlalu tinggi. Nah, pasukan itu sudah berada di depan gua. Abu Bakar sudah melihat kaki-kakinya sudah kelihatan. Kemudian Abu Bakar itu jawab pada Rasul, ya Rasul, ini pasukan sudah berada di depan gua. Seandainya dia lihat saja ke bawah, kita akan habis. Kita akan dibunuh oleh mereka semuanya. Apa yang jawab Rasulullah SAW? Rasul jawab, la tahzan. Apa ini? Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Insyaallah Allah bersama kita. Tenang tak betul? Apa dia sakit betul? Sakit ini tak apa. Apapun kondisinya, misalnya kita sakit keras, misalnya ada seseorang yang mengalami sakit yang diderita, dia tetap tenang karena dengan sakit Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dengan sakit Allah SWT akan jadikan itu sebagai asbab, sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga. Ini apa betul? Tenang apa betul? Tenang. Dan sandaran bukan kepada Allah. Bingung rata Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat wanita, lalu pada Rasulullah, ya Rasul, saya sakit yang sangat parah, dan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang. Maka Nabi doakan saya supaya saya sembuh. Tapi ternyata Rasulullah memberikan dua tawaran. Kalau kamu ingin sembuh, kalau ingin sembuh maka akan saya doakan dan jenengan akan sembuh. Tapi kalau jenengan sabar menghadapi sakit itu, maka kamu nanti akan menjadi asbab masuk dalam surga. Jenengan pilih surga atau pilih sembuh? Akhirnya dia memilih surga. Ya Rasul, tidak apa-apa saya sakit, tapi nanti akan menjadi alasan bagi
saya kayak di ya saya. Itu apa sih sampun nyata loh saya. Berarti untuk kita. Sampun. Ini yang wes. Betul oleh pensiunan. Bapak Ibu dapat ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang itu dikatakan merdeka apabila orang itu mendapatkan barokah. Negara dikatakan merdeka apabila negara kita itu berbarokah. Allah jawab dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, walau an-alul qura amanu wa taqwa fatahna 'alaihim barakatan minasyama' wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dipersempit itu kira-kira yang itu mungkin apa? Nur Rahman. Jika penduduk Nur Rahman penduduk Masjid Nur Rahman itu beriman dan bertakwa, maka Allah memberikan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Bagaimana nanti kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga nanti Allah memberikan keberkahan. Nah, berkah itu apa Bapak Ibu sekalian waktu? Berkah itu adalah ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah. Bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketaatan. Seseorang yang hidupnya berkah adalah orang yang bertambah baik dan bertambah taat. Harta kita dikatakan berkah apabila harta kita mengantarkan kita menjadi lebih baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Visi kita dikatakan berkah apabila visi kita itu menjadi lebih baik dan lebih taat. Jabatan kita dikatakan berkah apabila jabatan itu mengantarkan kita lebih baik dan lebih taat. Apa ada orang yang jabatannya tinggi kemudian tidak taat? Iya, tadi DPR kan nomor ini kan nanti. Ini. Kalau nggak tak di sini kok kayak jenengan Nah, Bapak Allah, kalau kita sudah seperti itu bertambah taat dan bertambah baik dan bertambah, berarti kita sudah merdeka. Nah, Bapak maksudnya merdeka saya ini, kita pun baik pun taat gitu. Alhamdulillah masa-masa tuanya berkah gitu. Ya oleh isi lali usaha pokok isi. Seperti tadi husnul khotimah dalam akhir yang baik. Ya jadi nanti dari Indonesia mau mengajinya tadi ya. Oke mantap. Dapat tapi mantap. Oke Pak kalau ini nggak dari pensiun dia mau mengaji bang. Mantap. Alhamdulillah. Guys ini dulu guys. Kekayaan itu dikatakan berkah apabila kaya itu menambah dia bertambah baik dan bertambah taat. Bisa zaman ini pas sepeda hotel itu mengaji, sholat jamaah, di motor ya si mempeng, di mobil orang yang masjid malah naik. Oh, masjid sehat loh. itu termasuk jenengan apa lagi? Yang motor tetap mau memiliki bang. Wah, enten orang tadi keluarga jamaah berbeda hujan di mobil yang ngomong orang di mobil kasih tok nih cowok kayak Aduh, ngomong ke anak yang kesini ngomong dia. Kalau kan sering matur, rezeki hati itu lebih penting, memang lebih penting. Rezeki hati itu jangan sampai kita sebenarnya mau mengajar orang itu rezeki hati itu sulit untuk membersihkan daripada kotorannya mobil. Sempat awal hilang berarti ya. Jangan sampai kemudian Allah memberikan fasilitas itu dalam rangka untuk memudahkan kita. Jangan sampai kemudian malah menghambat. Udah itu jahat malah. Ngoten niku. Iya ngoten niku. Bahaya kemudian. Malah dikongkon mempeng malah gitu. Lanjut, tak terusnya malah dilempar. Saya pejabat
angel lah contoh. Ya ada potensi nanti daya ini kok tinggal lagi. Nanti mau bayar urut guru jabatan tadi ya angel lah. Nah, saya ini yang tapi bukan lah jadi kepala dinas kok. Ini jadi itu timur aneh. Lanjut. Kemudian yang keempat, kelima. Kelima, orang itu dikatakan merdeka secara manawiya apabila dia itu al-hayatul thayyibah, hidupnya mulia. Juga itu mulia ya, merdeka. Tapi kemuliaan diri kita itu Allah jawabkan di dalam surat An-Nahl ayat 97 itu man amila sholihan min dzakari wal unsa wa huwa mu'min falnahyiyanahu hayatan thayyibah. Bahwa man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu Allah, kemuliaan seseorang itu bisa didapatkan dengan cara berarti beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Awak juga imannya sama amal soleh kurang, ya atau kurang, atau dibalik. Bapak Ibu sekalian Allah, nah semoga nanti kita banyak beramal, dilandasi dengan keimanan, insya Allah nanti kita akan mulia, hidup kita akan mulia. Tapi waktu insya Allah kegiatannya kata gitu. Kalau ini namanya Ramadan ramai, hanya amal soleh, kemudian Muharram kemarin juga ramai. Kemudian namanya kurban kemarin ya sudah ada tambahan gitu. Kalau ini boleh dulu kan, kalau pas kalau pertama ini dulu, terus kalau ini dulu, tidak tahu gitu. Barangkali jadi imam. Wah, kalau orang di banyak sih, saya semua itu bantu orang menolong, mau sesuai new kan, curah rasa timur gitu. Bapak Ibu sama Allah, jadi kalau kita ingin melakukan hidup kita mulia, maka kita harus banyak beramal soleh. Amal soleh itu amal yang berhubungan dengan orang lain, amal yang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Lawan itu rata-rata kan dolim. Dolim itu artinya untuk memperhatikan dirinya sendiri, belum banyak memberikan kemanfaat kepada orang lain. Sholat untuk diri kita sendiri, puasa untuk diri kita sendiri, bikin ngajinya tadi untuk dirinya sendiri. Padahal Rasul jawab, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, manfaat apa yang bisa kita berikan pada orang lain? Kemarin tadi Twitter aja. Kemanfaatan apa yang kita banyak berikan pada orang lain? Pak aku sama soleh, sholatku, ngajiku tertib, sholatku tertib, sholat malam tertib, lalu tertib. Bukan itu yang kita maksud. Kalau itu bukan di sini. Tapi kemanfaatan yang kita berikan pada orang lain, nah itu baru dikatakan amal soleh. Kamu kalau memiliki mampir semakin siap. Apa mana? Ini itu punya kotak punya. Kamu kan tambah amal soleh. Itu belum saat saja. Em boleh. Kalau saya satu saya alhamdulillah. Hidungnya kosong di sini. Hidungnya kosong di sini. Oh iya, udah ini Pak. Lu bantah aja ngomongnya. Bantah. Lanjut apa yang tadi? Kemudian yang keenam, kita mau gimana? Keenam, orang itu dikatakan merdeka secara manawi apabila
kakinya ke surga. Misalnya kalau awal diri cemplungin rokok terus pergi kau sakit betul. Nyemplung rokok ngerti kata. Allah jauh kepada kita di dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru memanggil kita ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi bapak-bapak, bagaimana nanti kita terus memaksimalkan diri, berusaha untuk menjadikan diri kita, kemudian keluarga kita semua menjadi ahli-ahli surga. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita itu perlu ngaji semacam ini? Ya? Kita ngaji bersama-sama semacam ini adalah untuk saling menjadi saksi. Seandainya nanti ada di antara kita yang masuk surga, atau di sini ada yang masuk surga sendiri karena lebih dulu, misalnya tidak menemukan saya, dengan mudah bapak jadi saya ngaji ini kok tidak mau kita dengan boleh pulau rumit terus protes semacam awal ya Allah dulu kalau itu seringnya awas kok malah bukan dengan ini surga keripun itu dikatanya mana ibu melalui pulau mungkin dengan surga. Apa sih saya ngaji apa? Kayaknya malah ngaji. Jadi fungsi di antara kita mengapa kita itu mengikuti itu apa perjalanan itu salah satunya adalah untuk saling menjadi saksi. Kecuali kita ini mendapatkan berkah-berkah dari bermajelis, kita akan diampuni dosa-dosa kita, kemudian kita akan dipermudah untuk masuk surga dan seterusnya. Itu berantara fadilah-fadilah kita bermajelis. Nah, kemudian jaringan mungkin ya petok, jadi kok ada yang ngawasi, mau kain di ngaji ya. Mungkin ada sama sarana sama asbab jadi apa itu saksi bahwa kita pernah bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, kemudian kita lanjut. Masuk surga itu ternyata belum bisa dikatakan merdeka dengan sempurna Bapak-bapak. Walaupun kita sudah masuk surga, akhirnya puncak kemerdekaan itu. Ternyata puncak kemerdekaan itu adalah mardhatillah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak tertinggi daripada kemerdekaan. Pak Rasul itu kan yang bos, kual berkene, kan dengar gambaran itu. Misalnya dengan silaturahmi tenggrio pulau misalnya. Tempatnya misalnya tak kayak semua apik, tempatnya apik, panganannya enak-enak mantan, bapak ini gambarnya kayak surga ya, walaupun nggak iso digambarnya surga itu. Panganannya enak, tempatnya indah, tempatnya wangi, dengan minggu dia seneng lah mantan ini. Tapi buatan pulau temuangi, kira-kira banyak apa buatan? Ganjel. Nah, ternyata puncak tertinggi kita kalau nanti kita sudah bertemu dan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sudah bertemu dan ditemui Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya sudah hilang. Makanan yang enak-enak, tempat yang indah itu sudah terlupakan semua, terus kemudian kita asik melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kenikmatan tertinggi kita di dalam surga. Kira-kira apa aja pantas buat Allah jawab rapi. Padahal tahunya Rasul tahu bahwa Allah itu menurut persangkaan hambanya. Rapi di dalam surah Bani ayat ke-8 ayat terakhir nih. Jasa umum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu dzalika liman
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga api yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Kawan orang Rasul menandai kekuatan kita. Kalau itu wasyad itu optimal dalam melakukan amal. Kemudian Rasul juga tegaskan bahwa tidak ada seorang pun nanti yang masuk surga hanya mengandalkan amalnya. Sampai Rasul ditanya para sahabat, "Bala anta ya Rasulullah, apa jenengan juga tidak bisa masuk surga dengan amal jenengan?" Bala pun saya juga tidak bisa, kecuali nanti Allah napa niku memberikan karunia dan kasih sayangnya. Jadi awal diri itu mlebu surga mergo dipun mesakne. Jadi awal diri mlebu surga mergo dimesakne karo Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira awake pantes dimesakne mboten? Pantes. Betul. Tapi ngeten. Misalnya jenengan akan putra, orang akan putra, akan membantu. Putra mau bantu ya? Putra ya. Akan putra. Putra ini celok pertama, orang tenggajan malah dolanan mawon. Celok malih, tambah asik dolanan apa, dolanan opo ngono nggih. Terus celoke telu. Pangkat dolanan mawon. Nah, terus jenengan akan putra model ngeten iki, iki jenenge kapan iki? Cewek. Dapat kapan nih ya wes apa? Lah ibu ini kapan nih? Takoni. Sampai lagi ya wes apa? Manut mau ini. Sedangkan Allah itu sering memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora teko, digolek rene. Terus panggil malih. Subuh. Orang nenek, panggilnya duhur, orang nenek. Pantas di kapan nih? Ayo, di cewek, ayo ketemu di cewek nih, bisa. Sampai ini, kasih yang di bang, di apa nih bang? Tapi ngati-ngati, kalau sampai terjadi itu, jenengan itu sampai kita kan. Diceluki berapa anda? Paling satu pak. Paling. Berarti malah kayak samu. Kok minggat tapi? Oh iya berarti orang diusir karena terorot. Kali itu udah sama tas loh bisa kali. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kita itu sering dipanggil Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak terlalu menghiraukan. Nah, semoga nanti ini menjadi pemikiran bagi kita Bapak Allah bahwa mengapa kita itu terus memaksimalkan amal, walaupun amal tidak bisa kita jadikan alasan masuk surga, supaya kita itu pantas dimesakne gitu. Misalnya, jadi kakak putra ini ku dicelup damoro, dikongkon dilaksanakan, orang dikongkon malah iso, apa jangan di wong tuane bantu wong tuane, jadi seneng apa betul? Seneng. Jadi paling lagi apa betul? Area orang. Ada mati sih. Kita warisannya bukan. Ya wis lah. Langsung tuh kono omah. Jadi akhirnya otomatis nanti ini bocah kita mesakne. Allah juga begitu. Orang ini pantas dimesakne mergone amal-amal sunai kata bukan hanya yang wajib yang dikerjakan, yang sunah juga dikerjakan. Akhirnya dijemput, ditarik untuk masuk ke dalam surganya. Kita kan wajib berpantas sama bedanya. Ya Allah, mantap. Itu bentuk keraguan lagi. Ayo muka-muka pantas lah. Guyune kok pantas iki. Apa ngaku tadi walaupun hanya yang serius ya maksudnya suka tapi kurang baik biar dengan semuanya dengan jawab. Betul. Kalau nenek ngomong kadang-kadang jadi selain bujur ya. Di bulan lah teman dia. Tapi ini jangan anaknya serius, saya mengatakan ini serius. Kalau saya dengan beliau. Ada yang mau diskusikan mau kamu ini? Si meeting mereka biar tahu betul. Alhamdulillah. Ayo, monggo satu. Yang ibu ada?
Halo ibu-ibu, ada pertanyaan? Ada makan? Ya, alhamdulillah. Kamu dan itu makanya sunai itu bisa ibu-ibu tentu bapak-bapak cici. Jadi ibu-ibu di sini mana? Yang tadi saya sampaikan tadi, riya termasuk syirik itu apa kaitannya? Bapak itu Allah, pertanyaannya luar biasa. Mengapa riya itu dikatakan syirik? Riya itu istilahnya kalau bahasa kita jujur nih. Ada riya itu roya melihat, jadi terlihat supaya amalannya dilihat. Tadi ada uang itu ya, sholat itu uang api ini, tapi ada uang ya. Jadi, namun dia melakukan amal supaya dilihat orang. Bukan hanya sholat itu. Namun itu sodakoh yang apa? Itulah pendapatan itu satu orang pasang sewu supaya perut kita, wah saya diri ada lagi. Bahkan ya semakin kan ikhlas itu semakin banyak semakin baik. Tapi ada niatan dari dalam diri kita, namanya itu syirik dari sisi niat. Niatan awal itu memang sudah keliru. Nah semoga nanti niat kita betul. Kemudian kita melakukan itu supaya nanti orang termotivasi, bukan dalam rangka untuk memamerkan diri. Nah, mengapa pamer itu? Namun itu dikatakan syirik itu. Syirik itu menduakan Allah. Dan dia itu karena riya berarti dipamerkan bukan kepada Allah, tapi dipamerkan kepada orang lain. Padahal kita itu perintahnya adalah memamerkan amal itu hanya kepada Allah. Kalau bisa terkait dengan sedekah itu tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Walaupun kita itu juga boleh, dan ada amal-amal yang memang harus diketahui orang lain, misalnya sholat, nonton ini ya butuh dipamerkan, kalau dipamerkan malah aku kok timbangan pulau mungkin boten ikhlas, aku tak sholat nang omah ya. Karena aku kan dan itu dari riya, kok ngomong sama riya tak sholat nang omah ya. Nah itu dia yang salah. Tadi orang yang takut dikatakan riya justru dia tersendiri. Maksudnya pamer supaya kita ikhlas itu juga tidak ikhlas. Sekali kan kalau kemarin awal balas masalah ikhlas. Bahwa orang yang bersaksi atas keikhlasannya, itu merupakan ketidakikhlasan itu sendiri. Misalnya kita sebagai ibu yang memperhatikan kan, Pak Bandi ini kalau para jenengan itu Pak Bandi mau ikhlas tenang ini. Ini mau menunjukkan kekurangan ikhlasannya. Buktinya apa? Keikhlasannya masih perlu kesaksian. Dan tadi nama itu sumpah Pak mau ikhlas demi Allah ikhlas. Itu bentuk ketikhlasan sendiri. Memang itu batas antara syirik dengan tauhid itu sangat tipis. Maka kita perlu berhati-hati. Gambaran Rasul itu seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap, malam yang kelam. Itu sulit untuk membedakan. Tugas kita adalah terus belajar dan belajar. Insya Allah nanti akan ketemu mana-mana itu sendiri termasuk mana riya. Kalau ingin diperlihatkan namanya riya, kalau ingin diperdengarkan namanya sum'ah. Sum'ah itu ingin dicinta-cinta nih, di kuping-kuping, di rumah-rumah di wong. Yang aku tak amal kono cerita nih. Kalau biasa-biasanya bukan diceritakan, ya terus itu namanya sum'ah. Tapi kalau dipamer-pamer ya namanya riya, dan itu bagian dari syirik itu sendiri. Mata apa nonton Pakimon katakan ya. Yang batas menilai riya itu siapa, Pak Ustaz? Berarti maksud diri tidak ingin riya. Misalnya saya baru saya parkir di depan rumahnya tetangga karena saya tidak masuk. Sebelah tidak wah ini sombong. Itu yang menilai itu siapa? Riya. Siapa yang menilai riya dan tidaknya? Sebenarnya dan tidak itu bisa diketahui diri kita sendiri dan juga bisa diketahui oleh orang lain. Dari mana? Kami dulu pernah
atau 3 indikator bahwa orang itu dikatakan riya. Yang pertama adalah al-istimor wajibul amal. Orang yang tidak riya itu atau orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu dan bersemangat dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak. Roh eneng wong yo sing menyaksikan atau tidak. Koncone ukeh yo semangat, koncone iki yo semangat. Orang yang kancane. Yo nek koncone yo semangat. Ngeten iki yo ngaji bapak-bapak ngaji ngeten iki koncone ukeh semangat mboten? Semangat. Saya koncone iki. Al-Ikhtimor wajibul orang itu dikatakan tidak riya apabila seseorang itu selalu dan bersama di dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun dicela. Tilem ya semangat, tilokne ya semangat. Lama dhewe niku tilokne kemudian mandek. Nah itu berarti riya gitu. Apa tapi lama ditilokne tetap semangat, tiloknya tetap semangat berarti sukses. Walaupun ikhlas itu sesuatu yang tapi kita bisa menimbulkan itu coba indikator. Kemudian yang selanjutnya al-ikhtimor wajibul amal. Orang itu selalu dikatakan tidak riya apabila seseorang itu selalu dan dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun dicela, kemudian kapanpun ini dalam kondisi apa saja. Pas kondisi sehat ya tetap semangat, kondisi itu repot ya semangat, kondisi hujan semangat, kondisi kemarau semangat, pas dan hijab. Oh pada itu dari rakyat juga semangat, tapi pejabat ya semangat. Lawan diri itu kan bisa jadi pegawai bendahara semangat ibadah kemenangan itu jadi pimpinan itu terus kemudian yang selanjutnya al-ikhtimor wajibul amal. Orang itu selalu bersemangat dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun dicela, kapanpun dan dimanapun. Jadi di mana-mana tetap dia itu semangat. Ini ciri pertama. Ciri kedua, orang itu dikatakan tidak riya apabila dia itu selalu menjaga dirinya dari hal yang dilarang oleh Allah SWT. Baik ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Caranya wong itu ya. Lek nek wong api-api, oh tapi lek nek wong. Iya, tadi bendahara ngono kan yo, lek nek wong yo tapi lek nek wong ngatur-ngatur rongkong. Kemudian yang ketiga, ketika orang itu dikatakan indikator orang itu dikatakan ikhlas atau tidak ini apabila dia itu sadar, dia itu selalu bahagia. Selalu bahagia melihat orang lain bahagia, susah melihat orang lain susah. Di buku diperhatikan, rata-rata lah ini buku ya. Susah melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain susah. Ngerti? Setuju? Untuk yang lain itu susah melihat orang lain susah, kemudian bahagia melihat orang lain bahagia. Kalau dia nggak bisa seperti itu. Kemudian dia itu bahagia melihat orang lain sukses, sebagaimana dia juga bahagia seandainya dia sendiri sukses. Lawan diri itu sukses, lawan dia senang. Mestinya kalau dia sukses, ya lawan diri senang. Lawan dia berkata betul. Kalau kayak sukses, jangan punya, jangan punya. Oh ini, duit tuyul. Apa itu ngapain tadi pejabat tuh ya? Aneh betul. Apa sih sih betul ya? Cak ini tahu apa? Kamu tidak sementara mungkin kalau selebihnya kapan nanti kita bahas masalah apa tadi teriak supaya nanti menjadi dapat itu menjadi materi tersendiri dan kita sampaikan secara detail insya Allah. Coba atau yang untuk saya kalau terangkan ini waktu Bapak Timur sudah mulai kalau lakukan menjadi bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu yang di dalam kondisi susah nanti Allah bahagiakan kita, dan dalam kondisi sakit nanti Allah sehatkan kita, dan dalam kondisi lelah nanti Allah sehatkan kita juga, dan dalam kondisi namun itu banyak masalah nanti Allah lepaskan dari berbagai macam masalah yang kita hadapi dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan
kebaikan di dunia maupun kebahagiaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.